Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara meraih target-target bisnis. Kenapa saya bahas ini? Karena masih banyak orang yang mereka tuh punya cita-cita bisa menghasilkan dari bisnis. Namun sudah sekian lama bisnisnya belum juga menghasilkan. Kemudian mengeluh, saya sudah sekian lama nih menjalankan bisnis ini, termasuk menjalankan bisnis HNI, tapi kok belum juga mendapatkan bonus yang bagus, belum mendapatkan keuntungan, belum mendapatkan hasil dan sebagainya. Kenapa? Di video ini saya akan kupas dan saya berikan analogi supaya Anda paham. Ya, tentu saja video ini saya tunjukkan kepada Anda yang masih pemula, misalnya yang baru terjun ke dunia bisnis. Meskipun pembahasannya sederhana, yang saya tujukan untuk para pemula, namun bagi Anda yang sudah lama menjalankan bisnis, tapi belum juga meraih target-target Anda, ya konsepnya bisa Anda terapkan juga. Ya sama, meskipun di sini saya tidak akan membahas masalah-masalah teknis mendetail, tetapi konsep yang penting, mindset yang harus Anda pegang supaya Anda bisa meraih target-target bisnis Anda. Dalam membangun sesuatu, termasuk membangun bisnis yang akan memberikan hasil kepada kita, kita bisa analogikan seperti kita sedang membangun rumah. Ini garis besarnya, bagaimana cara membangun rumah. Yang pertama jelas Anda harus tahu, rumah Anda itu mau seperti apa. Kemudian Anda terjemahkan menjadi sebuah rencana, atau yang disebut dengan blueprint. Mungkin Anda membayar seorang arsitek. Kemudian setelah itu Anda persiapkan kebutuhannya. Ya tentu mulai dari uangnya, mulai dari membeli bahan baku, mulai Anda mencari pemborong, termasuk mengurus perizinan jika diperlukan. Kemudian setelah itu Anda melakukan tahapan membangun. Dalam meraih target pun sama. Yang pertama, target Anda apa? Misalnya, Anda ingin mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, bahkan 1 miliar per bulan atau lebih. Jadi harus jelas targetnya. Kemudian yang kedua, Anda juga harus punya rencana bagaimana cara meraih target Anda. Setelah Anda menyusun rencana, Anda persiapkan kebutuhan untuk meraih target Anda. Misalnya modal, mungkin iya, mungkin tidak. Atau Anda mempersiapkan berbagai materi promosi, atau Anda mempersiapkan skill baru, atau Anda mempersiapkan orang-orang yang mau diajak kerjasama dan sebagainya. Kemudian barulah ke tahapan meraih target tersebut. Banyak orang yang gagal meraih target, ya masalahnya ada di tahapan. Seperti apa sih mindsetnya sebuah tahapan? Ini pun sederhana ya. Kita analogikan seperti memasang bata yang merupakan bagian dari proses membangun rumah. Kenapa kita memasang bata? Ya jelas, memasang bata itu supaya kita punya dinding ya di rumah kita. Dari memasang bata sampai ke dinding itu adalah membutuhkan sebuah proses. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika Anda hanya memasang 1 bata per hari? Ya mungkin Anda akan bertanya, ya kapan selesainya? Kemudian mahal di ongkos kerja. Pekerja bangunan, kalau dia masuk setiap hari, ya kita harus bayar setiap hari. Waktu adalah uang. Menunda-nunda sama dengan kita sedang menghambur-hambur uang. Ini analogi sederhana yang bisa kita pahami. Jadi kasus pertama, kenapa banyak orang yang gagal meraih target? Karena tindakannya terlalu sedikit. Karena tindakannya ya kurang berarti. Misalnya di bisnis HNI, misalnya PCA, Anda PCA melakukannya sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi Anda berharap cepat sukses. Ya tidak masuk akal, tidak sesuai dengan logikanya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Mungkin Anda pernah melihat rumah yang sudah dipasang bata, kemudian terbengkalai, tidak dilanjutkan. Akhirnya apa? Ya lapuk. Kena hujan, kena panas, tumbuh jamur, tumbuh lumut, mungkin rusak karena ada binatang, rusak sama orang, dan sebagainya. Lapuk dan hancur. Kalau Anda mau melanjutkan, bisa saja Anda harus kembali dari nol. Kenapa? Rusak semuanya. Dilanjutin juga susah, karena sudah banyak yang hancur. Termasuk di bisnis ANI, jangan sampai Anda kehilangan momentum. Anda sudah punya jaringan, kemudian jaringan Anda diabaikan. Lama-lama jaringan Anda rontok, tidak bergerak. Saat Anda sapa juga mereka tidak mengenal siapa Anda, lupa dengan Anda. Akhirnya bisa kembali ke nol. Lalu harusnya seperti apa? Anda harus bertindak yang cukup setiap harinya. Jumlah yang cukup, kualitas yang cukup juga.
Berapa yang cukup? Ya macam-macam, tergantung target Anda. Misalnya kalau Anda mau menabung 1 miliar dalam 1 tahun ke depan, berapa Anda harus menabung setiap bulan? Ya sekitar 100 juta, ya 80 juta Anda baru akan tercapai. Tapi kalau Anda hanya nabung 1 juta, kapan tercapainya? Menunggu 1000 bulan, ya keburu mati. Ya jadi tindakan-tindakan kita harus cukup. Kabar baiknya, kita bukan menabung uang jutaan per bulan, tidak. Tapi kerja kita, tindakan kita harus memiliki jumlah atau kuantitas dan kualitas yang memadai, yang cukup, yang berarti, yang merupakan langkah berarti, itu bukan sekedar melangkah. Nah, disinilah tantangan Anda, bagaimana caranya supaya Anda melakukan langkah-langkah berarti setiap hari. Dengan cara seperti inilah target Anda akan tercapai. Kalau Anda seorang YouTuber, berapa video yang harus Anda upload? Mungkin tidak setiap hari, misalnya seminggu berapa kali. Kalau Anda seorang blogger, berapa artikel yang Anda tulis setiap hari? Anda main di sosial media, berapa konten yang Anda posting atau Anda menyapa orang lain dan sebagainya. Ada tindakan-tindakan berarti yang perlu Anda lakukan jika target Anda ingin tercapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Anda tetapkan. Jadi kuncinya ada di proses, di mana di proses itu harus ada langkah-langkah berarti yang kita lakukan setiap hari. Tantangannya apa sih saat kita ingin melakukan langkah berarti? Ya mungkin Anda tahu, mungkin Anda sadar, memang harus seperti itu. Namun sayangnya seringkali ada tantangan atau ada hambatan yang membuat kita sulit mengambil langkah yang berarti. Apa itu? Banyak dari kita yang selalu mengatakan halangan-halangan, tantangan, atau masalah itu dari luar. Padahal bukan. Yang sebenarnya semua itu datang dari diri kita sendiri, yang merupakan emosi negatif. Jadi emosi negatif sendiri Anda yang menghalangi Anda mengambil langkah berarti. Apa saja sih emosi negatif? Mulai dari takut bertindak, takut melakukan sesuatu, takut mengajak orang lain, takut posting di sosial media, takut posting YouTube, takut bikin artikel dan sebagainya. Kemudian yang kedua, malas. Wah ini bahaya. Ya malas, emang orangnya malas. Tahu sih kalau sukses itu harus bertindak, tapi malas, setiap hari tidak pernah mengambil tindakan. Ini yang bahaya. Kemudian yang ketiga, enggan. Apa bedanya dengan malas? Enggan itu sebenarnya orang itu sudah mau bertindak. Banyak saya menemukan orang itu sebenarnya mau bertindak. Dia tahu harus bertindak setiap hari. Tetapi setiap mau mengambil tindakan, ada perasaan enggan dalam dirinya yang menghalangi. Biasanya ini masalahnya dengan zona nyaman. Karena saat kita mau bertindak, tentu akan capek, akan pusing, akan rumit. Mending santai-santai saja. Mending nonton video kucing yang lucu, yang menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah bingung. Bingung itu adalah sebuah kondisi emosi juga yang membuat kita gamang, yang membuat kita tidak jelas. Kondisi diri kita inilah yang seringkali menghambat kita untuk melakukan tindakan setiap hari. Nah, bagi Anda yang mengangguk, mungkin Anda merasakan bahwa sebenarnya Anda itu tahu harus bertindak. Tindakan-tindakan yang berarti. Tapi ya, salah satu dari 4 ini yang menghalangi Anda. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Simpel sebenarnya. Ya kita jangan kalah oleh emosi kita. Semua orang mengalami emosi. Saya juga sama. Saya juga kadang malas membuat video. Saya malas memprospek orang. Saya malas menjual. Saya malas membuat konten dan sebagainya. Sama. Ya kadang saya enggan berhadapan orang. Kadang saya takut apa yang saya lakukan itu gagal. Kadang saya juga bingung apa yang harus saya lakukan. Yang membedakan orang sukses dengan orang yang tidak sukses adalah mereka mampu mengalahkan emosinya. Bagaimana caranya? Ya Anda harus mengambil keputusan. Lari ke otak sadar Anda, ke pikiran sadar Anda. Seringkali kita itu terbawa oleh emosi. Sekarang saatnya Anda mengendalikan dengan otak sadar Anda, dengan pikiran sadar Anda. Anda mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Termasuk saya memang takut, tapi saya tetap akan memprospek orang. Saya memang malas, tapi saya akan berusaha bertindak. Saya memang enggan, tapi saya tetap melanjutkan tindakan saya, dan sebagainya. Yang menentukan itu adalah keputusan Anda, bukan kondisi. Kondisi-kondisi yang tadi itu dialami oleh semua orang. Saya ya termasuk, saya juga mengalaminya. Orang-orang di sekitar saya, teman-teman, semua, bahkan orang-orang yang sukses pun sama. Mereka itu mengalami kondisi-kondisi seperti itu.
Bedanya mereka mengalahkan emosi tersebut. Sama seperti kita saat bangun subuh mau menunaikan ibadah sholat subuh, malas, masih ngantuk, enggan untuk bangun, enaknya lanjutkan tidur. Tapi karena kita tahu bahwa sholat subuh itu adalah kewajiban kita, ya kita bangun juga. Nah, sebenarnya Anda sudah punya kekuatan mengambil keputusan tersebut. Bagi Anda yang sudah mampu mengalahkan keengganan bangun subuh, artinya Anda juga bisa menerapkannya untuk bisnis Anda. Jadi lawan emosi negatif Anda, ambil keputusan untuk tetap bertindak. Dan bukan sembarang bertindak, tindakan yang berarti. Inilah cara Anda meraih target-target bisnis Anda. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa segera meraih target-target bisnis Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.